Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Imran Cahyadi dari 6B PIPS. Di sini saya akan menjelaskan dan mentutorialkan langkah-langkah model pembelajaran Word Square. Sebelum memasuki langkah-langkah model pembelajaran Word Square, kita harus tahu dulu nih tentang apa sih model pembelajaran Word Square itu. Model pembelajaran Word Square itu adalah model pembelajaran yang memadukan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak kosong atau kotak-kotak jawaban. Hampir mirip dengan permainan teka-teki silang, hanya saja di sini jawabannya sudah disediakan dalam kotak-kotak tersebut, baik dalam sembarang kata ataupun sembarang angka gitu. Nah, di sini guru harus jeli dan kreatif dalam membuat permainan model pembelajaran Word Square. Nah, ciri khasnya adalah model pembelajaran Word Square sendiri adalah menyediakan LKPD dan itu wajib. Pembelajaran Word Square ini juga penting loh dalam pembelajaran IPS. Kenapa? Karena pembelajaran Word Square ini terutama melatih kejelian peserta didik dalam menjawab pertanyaan, dan juga yang paling penting peserta didik tidak bosan karena model pembelajaran Word Square ini juga mirip seperti game gitu. Jadi sangat cocok digunakan dalam pembelajaran IPS yang terkenal dengan ya begitulah ceramah dan lain-lain begitu. Selanjutnya kita menuju ke langkah-langkah pembelajaran model Word Square. Nah, dalam pembelajaran terdapat ada 3 langkah. Pertama ada pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, di pendahuluan itu terdapat orientasi yang dimana guru memberikan salam dan menanyakan kabar peserta didik serta mengecek kebersihan kelas. Yang kedua itu persepsi. Jadi guru ini merecall kembali materi pokok yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya untuk merangsang dan siswa itu mengingat kembali materi yang apa yang telah dijelaskan oleh guru. Yang ketiga itu motivasi. Nah, motivasi ini bisa berupa video, berupa gambar, dan berupa cerita pengalaman orang-orang yang membuat kita itu termotivasi gitu dalam pembelajaran. Tujuannya agar peserta didik semangat mengikuti pembelajaran tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini penting supaya kita sebagai guru dan murid itu tahu arah pembelajaran ini kemana gitu, dan target yang dicapai dalam pembelajaran hari ini itu apa gitu. Materi pokok yang hari ini akan saya tutorialkan mengenai penguatan agrikultur di Indonesia. Jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mendeskripsikan potensi agrikultur di Indonesia. Yang kedua, peserta didik menganalisis hambatan dan strategi penguatan agrikultur di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mempresentasikan hasil analisis tentang hambatan dan strategi agrikultur di Indonesia. Nah, selanjutnya kita menuju ke langkah inti pembelajaran. Pada bagian inti ini, guru memberikan materi pokok sesuai dengan KI dan KD yang terdapat pada kurikulum IPS. Nah, di sini dalam pembelajaran ini kebetulan yang akan saya tutorialkan yaitu materi di kelas 8 semester 2 tentang agrikultur, penguatan agrikultur di Indonesia. Nah, media pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan, kita menggunakan PowerPoint, kemudian Adobe Flash untuk nanti game Word Square-nya, kemudian nanti saya akan menunjukkan LKPD, dan nanti juga ada gambar-gambar yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Pasti pernah
makan itu gak enak kalau nggak ada nasi, atau makan itu gak enak kalau nggak ada nasi sama sayur. Nah, itu salah satu bentuk proses atau potensi dari agrikultur di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara agraris yang mayoritas masyarakatnya masih mengandalkan di sektor pertanian. Dan juga peran pertanian ini sangat penting, apalagi untuk menambah pendapatan negara Indonesia. Tapi sayangnya sektor pertanian ini masih minim perhatian, sehingga banyak hambatan terjadi, mulai dari dana yang sedikit untuk mendukung produksi pertanian, dan kedua masalah teknologi yang masih minim, terus UKM yang bergerak di sektor pertanian itu relatif kecil, dan lain sebagainya, sehingga hambatan ini menjadi tantangan buat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan yang masyarakatnya ini berjumlah 230 juta. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang agrikultur di Indonesia, teman-teman bisa lihat video berikut ini. Barang siapa yang menguasai pangan, maka dia akan menguasai dunia. Pada tahun 2045, diperkirakan jumlah masyarakat Indonesia menyentuh angka 500 juta sampai dengan 1 miliar orang. Hal ini mengakibatkan peralihan lahan dari sawah menjadi kawasan industri dan kota, serta cadangan pangan masyarakat Indonesia menjadi berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berupaya memanfaatkan lahan tidur berupa lahan kering dan lahan rawa. Lahan kering merupakan lahan pertanian yang mempunyai ciri-ciri umum, yaitu memiliki kandungan air yang rendah, lahan cenderung gersang, dan tidak memiliki sumber air yang pasti. Luas lahan kering di Indonesia mencapai 144.470.000 hektar, atau mencapai 75,6% dari luas daratan Indonesia. Jagung merupakan salah satu produk yang banyak dihasilkan pada lahan kering. Lahan rawa merupakan lahan pertanian yang mempunyai ciri-ciri umum, memiliki kandungan air yang tinggi, selalu tergenang air, dan memiliki sumber air yang tetap. Lahan rawa terbagi menjadi lahan rawa pasang surut dan lahan rawa lebak. Luas lahan rawa di Indonesia sekitar 33.400.000 hektar, yang terbagi atas 20.100.000 hektar luas lahan rawa pasang surut dan 13.300.000 hektar lahan rawa lebak. Ada jenis padi yang dapat hidup di lahan rawa. Contohnya, padi Inpara 2. Padi varietas Inpara ini mampu menghasilkan 4,82 ton per hektar untuk lahan rawa pasang surut dan 5,49 ton per hektar untuk lahan rawa lebak. Keunggulan dari padi ini mampu tahan terhadap hawar daun pato type 3, tahan terhadap blas, dan lumayan tahan terhadap warna coklat biotype 2. Dengan manfaat lahan rawa ataupun lahan kering, maka cadangan pangan di Indonesia akan seimbang dan masyarakat kita hidup sejahtera. Nah, tadi merupakan salah satu kegiatan inti yang namanya mengamati. Jadi peserta didik mengamati materi yang diberikan oleh guru, baik melalui lisan maupun video atau gambar. Nah, selanjutnya di bagian ini guru memberikan kesempatan para peserta didik untuk bertanya. Jadi kita ingin peserta didik itu aktif untuk menanyai tentang terkait materi yang sudah diberikan tadi. Selanjutnya kita masuk ke inti dari langkah model pembelajaran Courseware di tahap pengumpulan informasi. Yang pertama dilakukan adalah membagi peserta didik dalam 5 atau 6 kelompok, dan setiap kelompoknya terdiri dari 5 sampai 7 orang. Itu dari saya. Terus yang kedua adalah yang paling penting itu membagikan LKPD kepada setiap kelompok, dan jangan lupa dalam membagikan LKPD di sana harus tercantum petunjuk pengerjaan LKPD supaya setiap kelompok itu tidak bingung dan salah saat mengerjakan.
Dan yang ketiga, setiap kelompok diberikan waktu dalam waktu 15 menit gitu. Nah, setelah mengumpulkan informasi, sekarang peserta didik itu melakukan kegiatan mengasosiasi dengan menganalisis hasil diskusinya dan menuliskan kesimpulan yang terdapat pada LKPD. Nah, setelah mengasosiasi, selanjutnya ke tahap mengkomunikasi hasil analisis atau pengerjaan LKPD yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Pengerjaan di tahap komunikasi ini yang pertama adalah setiap kelompok diundi untuk mengambil satu undian yang nantinya hasil pengisi LKPD kelompok itu setiap kelompok harus mengisinya pada permainan di Adobe Flash yang telah saya sediakan. Nah, di Adobe Flash ini terdapat dua jenis word square. Pertama, permainan mencari kata, yang kedua yaitu teka-teki silang. Selanjutnya, setelah peserta didik atau setiap kelompok menjawab pertanyaan yang terdapat di Adobe Flash, selanjutnya mereka harus menjelaskan poin-poin yang telah dijawab di dalam kotak-kotak yang telah tersedia. Nah, setelah itu baru kita masuk ke bagian penutup. Nah, biasanya bagian penutup ini ada kesimpulan. Jadi guru ataupun peserta didik memberikan kesimpulan terkait pembelajaran yang telah disampaikan atau telah dijalani. Baru setelah itu melakukan evaluasi. Jadi evaluasi ini kayak guru itu merecall kembali materi yang sudah disampaikan kepada peserta didik, ya seperti menanyakan gitu tentang poin-poin penting materi yang telah disampaikan kepada peserta didik. Baru yang ketiga adalah penugasan. Nah, ini wajib. Jadi guru ini melakukan atau memberikan penugasan kepada peserta didik. Dan terakhir adalah penilaian. Jadi guru melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian indikator. Nah, biasanya bisa berbentuk rubrik dan format penilaian. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga penjelasan saya terkait model word square ini dapat dipahami teman-teman dan selanjutnya dipraktikkan oleh teman-teman, khususnya sebagai model pembelajaran dalam belajar IPS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.